Penjelasan dari pihak Eko Budi Setiowahono hanyalah satu versi yang ada. Untuk itu, tim fakta berupaya untuk mencari informasi pada pihak keluarga korban meninggal, M. Hasya Ataullah Saputra, baik melalui kuasa hukumnya maupun keluarganya, tentang kebenaran informasi yang telah beredar sebelumnya maupun pandangan tim kuasa hukum Hasya setelah proses rekonstruksi dilaksanakan kepolisian. Sayang, kuasa hukum M. Hasya Ataullah masih belum berkesempatan memberikan penjelasan. Begitu pula ketika tim fakta berupaya menemui keluarga Hasya di kediamannya. Pihak keluarga Hasya Ataullah, keluarga korban, mengenai rekonstruksi ulang yang telah diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya kemarin. Pak, ya. Permisi. Ya, mencari siapa? Ini benar kediaman rumah Hasya di daerah sini, Pak, betul? Iya benar. Hah? Rumahnya di mana, Pak? Ada orangnya di dalam? Orangnya belum nggak ada. Oh, nggak ada? Lagi keluar. Kemana, Pak? Nggak tahu deh, saya kurang tahu. Jadi nggak ada orang di rumah ya, Pak? Nggak ada orang di rumah. Udah berapa hari Mas nggak ada di rumah? Oh, baru hari ini dia nggak ada di rumah dia. Oh, baru hari ini. Keluar katanya. Gitu. Oke, berarti nggak ada orang sama sekali ya? Nggak ada orang sama sekali. Dia hanya nitipin kunci doang. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Yo, sama-sama. Mari. Ya pemirsa, ternyata saya sudah sampai di kediamannya. Keluarga dari Hasya tidak ada di rumah. Dan memang dari keterangan dari Satpam yang berjaga di kediaman Hasya menyebut bahwa keluarga Hasya belum ada di kediamannya sampai dengan hari ini. Kita coba cari dan juga temukan fakta lainnya pemirsa. Ada sejumlah pertanyaan yang masih memenuhi benak kami saat mendalami kasus ini, terutama tentang penetapan status hukum Hasya sebagai tersangka. Sebab sejumlah pakar merasa janggal dengan penetapan status ini. Pak Susno, kasus mahasiswa Universitas Indonesia kecelakaan dari Hasya Ataullah sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak? Kalau dari segi peristiwa ini kasus biasa ya. Kecelakaan lalu lintas hampir tiap hari, bahkan sehari bisa 10 gitu. Tetapi ada yang aneh. Anehnya apa? Orang mati, entah ditabrak, entah menabrak, tapi yang jelas dia mati gitu. Kok jadi tersangka? Nah itu yang bikin heboh jagat raya gitu kan. Kenapa? Orang mati jelas dalam definisi hukum, dia bukan lagi menjadi subjek hukum. Tidak bisa lagi dia dimintai pertanggungjawaban hukum. Satu. Yang kedua, orang mati itu udah bukan lagi orang, udah mayat. Makanya hukum acara pidana kita mendefinisikan tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya. Kalau tidak ada definisinya itu sesejenazah atau sesemayat. Ya satu. Kedua, dari hukum agama ya, yang namanya dari pengetahuan agama, namanya orang itu terdiri dari jasad, jiwa dan roh. Begitu rohnya dan jiwanya pergi, dia bukan lagi orang, sudah jenazah. Yang berikut, orang yang masih hidup kemudian diperiksa jadi tersangka, bahkan sampai penuntutan dia masih hidup, tahu-tahu belum selesai, meninggal, wajib hukumnya dihentikan. Itu pasal 77 KUHP. Nah, bagaimana kalau sudah mati dari awal? Ya nggak bisa dong. Nanti akan timbulkan lelucon gitu, orang bertanya, Pak gimana ngadilinya? Pak penjaranya di mana? Nanti bisa-bisa hakim sama jaksa yang ngadili dia lari semua dong, takut gitu. Jadi artinya kesalahan atau kekeliruannya ini adalah menempatkan orang yang sudah meninggal sebagai tersangka. Di situ kelirunya. Dalam rekonstruksi ulang kemarin juga terungkap ya Pak, kalau ternyata Hasya ini, mahasiswa UI ini tidak mendapatkan penanganan karena kekhawatiran dari Pak Eko ini untuk membantu atau membawa langsung menggunakan mobil pribadinya. Bahkan pihak keluarga juga membuat LP mengenai pembiaran tersebut. Pak, Anda melihatnya seperti apa? Jadi kalau kita harus melihatnya, pertama, kenapa sih dia tidak menolong? Ini kan dikatakan pembiaran. Pertama, harus diketahui dulu, Muhammad Harsa ini pada saat setelah ditabrak sudah meninggal apa belum? Pak Eko sebagai mantan polisi atau pensiunan polisi tahu persis dia ya, ini orang meninggal apa belum. Kedua, kalau masih kurang penjelasan, tanya pada saksi di sekitar. Setelah ditabrak, Harsa sudah meninggal apa belum posisinya.
Kalau sudah meninggal, walaupun Pak Eko ini 45 menit baru membawanya, atau tidak membawa dengan mobil dia, membawa dengan ambulans gitu, itu bukan pembiaran. Kenapa? Karena apa? Begitu dia kecelakaan, tahu sudah meninggal, kewajiban daripada Eko ini harus menjelaskan kepada aparat, dalam hal ini polisi lalu lintas yang datang, di mana posisi dia, bagaimana jalan kejadiannya, kemudian menunjukkan kendaraannya. Jadi tidak pembiaran. Tetapi manakala si Harsa masih dalam keadaan hidup atau kritis, maka kewajiban utama orang siapapun di situ, bukan hanya Pak Eko, adalah menolong korban. Dan tidak apa-apa dengan kendaraannya sendiri, dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian untuk dilakukan pertolongan pertama. Jadi begitu harus dilakukan. Dan saya juga mendengar bahwa bagaimana, apakah dia bisa dilaporkan sebagai pembiaran? Ya kalau soal laporan itu hak dari orang siapa saja boleh. Tetapi persoalannya apakah bisa dibuktikan kejahatan pembiaran apa tidak? Ya itu tadi kita lihat dengan mengapa dia tidak segera menolong. Kalau alasan tidak segera membawa ke rumah sakit ini bisa diterima, ya berarti dugaan atau sangkaan pembiaran itu tidak terbukti, maka harus dihentikan juga penyidikannya. Sama dengan tadi terhadap kemungkinan apakah AKBP Eko ini bisa disangka telah melakukan penabrakan atau dialah tersangkanya, bisa saja. Penetapan mahasiswa UI sebagai tersangka sontak menimbulkan kegaduhan. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengatakan tidak seharusnya orang yang telah meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dari rekonstruksi ulang, kami juga menemukan novum atau bukti baru sebagai bagian dari langkah kami ke depan. Adapun hasil evaluasi dari tim asistensi dan evaluasi yang ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian. Administrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lain terhadap perkara tersebut. Untuk itu, kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian. Langkah yang kami ambil yaitu menggelar perkara khusus dengan 2 rekomendasi. Pertama, mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Berdasarkan Peraturan Kaba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 Angka 20. Kemudian kedua, rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyelidikan masih harus terus dilakukan, sebab prinsipnya kecelakaan adalah musibah yang sama sekali tidak diinginkan siapapun. Saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.